البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk bab baru. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, babu fadlil ghaniyyi syakir. Bab yang ke-64, bab keutamaan orang kaya yang bersyukur. Wa huwa man akhadzal mala min wajhih. Siapa sih orang kaya yang bersyukur ini? Yaitu orang yang mengambil harta dari sisi yang layak, yaitu apa? Dari sisi yang halal. Apa maksudnya sisi yang halal? Boleh jadi adalah melalui apa itu? Al-wirasah, yaitu pewarisan, atau melalui akdin muawadhah, akad tukar menukar, yaitu apa? Jual beli atau barter, atau tahadi, saling memberikan hadiah, atau apa? Akad biduni muawadhah, akad tanpa tukar menukar, yaitu apa? Misalkan sedekah. Sedekah tidak wajib untuk dibayar kembali. Itu contoh sedekah, contoh akad yang tanpa muawadhah, dan ini adalah masih sisi yang halal. Demikian pula misalkan hibah, tidak wajib untuk dibayar kembali. Tayyib, ini semua adalah bagian dari apa? Yang halal. Termasuk di dalamnya juga adalah az-zafar, yaitu apa? Kejayaan, keberhasilan untuk mengambil apa yang menjadi hak dia. Tayyib. Mungkin apa? Ada orang yang pernah merampas harta dia, kemudian dia balik dengan tipu daya, dia merampas sesuai dengan kadarnya. Maka ini juga masih sesuatu yang halal. Walaupun apa? Tipu daya, tapi tipu daya diletakkan pada tempatnya. Ini masih masuk dalam keumuman min wajhih, dari sisi yang tepat. Tayyib. Itu semua masih sesuatu yang halal. Maka pengambilan harta dengan cara yang halal itu banyak sekali bentuknya. Dan juga ada yang polanya adalah qahr, yaitu pemaksaan melalui jihad fisabilillah lewat apa? Ghanimah dan fai'. Itu juga masih dalam perkara yang halal. Tayyib. Dan masing-masing ada dalilnya, ma'ruf. Kemudian yang berikutnya apa? Dari setelah pengambilan, sekarang penyalurannya, pengelolaannya. Wa sarafahu fi wujuhihil ma'muri biha. Dan mengarahkannya, meletakkannya, memberikannya, sorofa mengarahkan biasanya, pada wajah-wajah atau sisi-sisi atau jalur-jalur yang memang diperintahkan. Tayyib. Jalur yang diperintahkan masuk di dalamnya adalah 3 perkara, yang wajib, yang mustahab, dan yang mubah. Tayyib. Ini walaupun mubah tidak sampai perintah, tapi apa? Masuk di dalam bab ini semua. Yang wajib maksudnya adalah zakat. Baik itu zakat mal ataupun zakat-zakat yang lain, zakat apa istilahnya itu? Zakat fitri. Kalau zakat mal dengan sebab nisab harta. Kalau zakat fitri ini terkait dengan pensucian jiwa dan amalan. Demikian pula yang wajib adalah apa? Nafkah kepada orang yang wajib ditanggung nafkahnya. Mungkin apa? Anak istri dan yang seperti itu. Tayyib. Atau mungkin apa? Orang tua. Kalau orang tua memang apa? Memerlukan bantuan kita. Ini semuanya masuk dalam perkara yang wajib. Demikian pula masuk dalam perkara yang wajib adalah jihad fisabilillah, yang memang pada waktu itu sedang memerlukan bantuan kita. Itu jadi wajib. Tayyib. Kemudian yang mustahab. Mustahab itu contohnya adalah ya seperti biasa, hadiah dan sedekah kepada fakir miskin, atau kepada anak yatim, atau kepada ibnu sabil, orang yang dalam safar dan putus bekal. Bukan hanya safar kalau dia di poketnya banyak apa itu gold barangkali, atau apa aja itu kat itu duitnya banyak, itu tidak masuk di situ. Tapi ibnu sabil adalah musafir yang putus bekal. Tayyib. Kemudian termasuk yang mustahab juga, mustahab juga adalah apa? Yang sudah melebihi kuota untuk fardu kifayah, yaitu menolong dakwah. Hukum asalnya adalah fardu kifayah. Kalau sudah ada orang yang menjalankan, maka orang yang lain itu adalah masuk dalam bab mustahab. Tayyib. Untuk yang mubah ini adalah apa? Masuk kepada sesuatu yang melebihi hajat. Kalau hajat ini boleh jadi sampai tingkat mustahab, boleh jadi sampai tingkat wajib. Hajat diri kita sendiri, misalkan kita berhajat memiliki mungkin apa? 2 pakaian misalkan. Kalau beli pakaian ketiga ini apa? Ini bukan hajat, bukan doruriyat, tapi ini kamaliyat, dan itu adalah masih mubah kamaliyat.
Adapun kalau sampai beli sampai beribu-ribu pakaian padahal untuk satu orang saja, maka ini masuk dalam istilah fudul, yaitu apa? Sesuatu yang berlebihan, israf. Fudul berlebihan, israf melampaui batas. Ini tidak lagi diperintahkan, bahkan ini adalah madmum, entah sampai makruh atau sampai haram, tergantung kadarnya. Kalau 1.000 mungkin sampai haram ya, menyanyiakan harta. Satu orang pakaiannya sampai 1.000. Ini perlu berapa almari. Pergi ke IKEA berapa kali itu. Ini berlebihan kalau pakaian sampai 1.000 untuk satu orang. Ini tentunya sampai haram. Ini masuk kepada apa? Wakulu wasrobu wala tusrifu. Makanlah dan minumlah dan jangan berlebihan. Jelas kalau sampai 1.000 itu berlebihan. Baik, jadi selama dia memenuhi syarat-syarat tadi, maka ini masuk dalam istilah al-ghaniyus syakir. Dia orang kaya dan dia bersyukur. Baik, ini syarah untuk bab ini, untuk tajuk dari bab ini. Kemudian dalilnya qala Allah Ta'ala, dalil yang disebutkan oleh Imam Nawawi, fa amma man a'ta wattaqa. Adapun orang yang memberi dan bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan yang terbaik, tanpa kita sebelum kita menafsirkannya, menyebutkan tafsirnya. Baik, fasanu yassiruhu lil yusra, maka kami akan memudahkan dia kepada yang paling mudah. Baik, yang paling senang. Di sini Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan karakter manusia, inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya keadaan usaha kalian itu beraneka ragam. Nah, sekarang diperinci, intinya apa? Kembalinya kepada dua klasifikasi kalau orang Indonesia bilang, yaitu apa? Ada dua bentuk, bentuk yang baik dan bentuk yang buruk. Yang dibahas di sini adalah bentuk yang baik. Baik, makanya fa-nya fa tafsiliyah, diperinci. Fa amma man a'ta wattaqa. Fa-nya ya rahmukallah, fa tafsiliyah, amma di sini juga apa? Sebagai apa? Harfut tafsil. Adapun orang yang memberi, baik, jelas yang namanya a'ta, dia ini adalah fi'il muta'addi. Dia memerlukan maf'ul bih. Manakala maf'ul bihnya ini dihapus, maka dia adalah yufidul umum, sebagaimana kaidah yang diisyaratkan oleh Imam Ibnul Qayyim di dalam Hadil Arwah, dan disebutkan oleh Imam As-Sa'di di dalam kitab beliau apa itu Ushulul Tafsir atau Muqaddimah fi ma yajibu ma'rifatuhu fit tafsir, yaitu apa? Sebuah fi'il muta'addi yang mana muta'addanya dihapus, maka dia memberikan faedah umum. Maka atau di sini umum, terserah dia memberi apa. Apakah memberi berupa tenaga, ataukah memberikan berupa harta, ataukah memberikan berupa buah pikiran, dukungan dan sebagainya. Apapun yang baik-baik yang layak untuk diberikan. Inilah yang dimaksudkan dalam tajuk tadi, yaitu sarafahu fi wujuhi, yaitu mengarahkan. Tapi walaupun tajuknya ini lebih apa? Lebih spesifik, yaitu masalah harta, tapi masuk dalam keumuman ayat. Ayatnya memang umum sekali. Yaitu dia berikan harta ataupun berupa buah pikiran ataupun berupa tenaga ataupun yang lain-lain. Memberikan, kemudian apa? Wattaqa, dan dia bertakwa. Jadi memberikannya bukan dalam bentuk yang israf, berlebihan, atau memberikan dalam bentuk yang bakhil seperti yang akan dibahas di dalam rangkaian ayat setelah itu. Baik, tapi betul-betul memberi dan dia bertakwa, memberikan sesuai dengan kadarnya. Baik, untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala. Dan inilah orang yang amalannya itu diterima, sebagaimana ucapan anak dari Nabi Adam, anak yang baik yang Allah Ta'ala abadikan ucapannya, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanyalah menerima pemberian dari orang yang bertakwa. Amalan diterima kalau dia itu secara zahirnya beramal dan secara hatinya juga apa? Bertakwa kepada Allah, menjauhi apa saja yang merusak amalan. Ini masuk dalam istilah takwa. Tayyib, huwa saddaqa bil husna. Saddaqa seperti yang telah kita lewati dalam pembahasan sebelumnya, itu pembahasan dalam akidah. Saddaqa ini fi'il yang muta'addi, dia langsung masuk kepada maf'ul bih. Tapi kenapa masih dikasih jembatan lagi, dikasih perantara dengan ba? Ini mimbabi taukid, yaitu betul-betul dia membenarkan. Jadi bukan seperti keimanan orang-orang awam. Percaya surga, percaya neraka, percaya, tapi kenapa masih maksiat? Yang penting saya percaya. Itu namanya apa? Keimanan yang lemah sekali.
Tapi yang Allah Ta'ala janjikan mendapatkan keutamaan ini adalah yang betul-betul membenarkan. Tayyib. Membenarkan apa? Al-husna. Ada dua tafsir dari kalangan salaf. Al-husna ini kembalinya kepada amalan yang terbaik. Kenapa? Karena al-husna ini hakikatnya dia adalah naat, dia adalah sifat. Ada man'ut yang tersembunyi. Yang tersembunyi ini para ulama khilaf. Apakah dia berupa amalan ataukah berupa balasan? Dan dua-duanya mungkin. Dan dua-duanya adalah tafsir salaf. Yang pertama amalan, amalan yang terbaik. Apa amalan yang terbaik? Sebagian salaf mengatakan apa? Kalimatul la ilaha illallah. Karena jelas dia adalah apa? Afdhalul dzikr. Dan dia adalah afdhalu ma yu'iduhul insan. Bekal yang terbaik yang dipersiapkan seseorang adalah kalimatul la ilaha illallah. Maka dia akan masuk di sini secara pasti. Membenarkan tauhid. Dan jelas ini adalah syarat yang paling asasi. Dan kemudian juga apa? Seluruh amal soleh dia benarkan, bukan malah mengingkari syariat Nabi dan sebagainya. Dan juga sekaligus dia membenarkan pahala yang terbaik, yaitu surga dengan segala isinya. Tayyib. Nah, ini juga masuk dalam keumuman. Keumuman dari sisi jenisnya. Manakala Allah Ta'ala menghapus maf'ul bihnya dan hanya menempatkan naatnya, sifatnya, maka apa? Ini bersifat umum. Maka orang tadi memang membenarkan amal-amal soleh dan dia juga membenarkan pahala-pahala yang Allah Ta'ala janjikan dari hasil amal soleh tadi. Tayyib. Kemudian fasanu yassiruhu lil yusra. Maka kami akan memudahkan dia kepada yang paling mudah, paling senang, yaitu apa? Kehidupan di surga. Untuk kita dapat tanah, tak perlu lagi susah payah harus beli ini, beli itu, harus daftar mencari grant ini itu. Sudah langsung disiapkan. Orang yang paling rendah derajatnya di surga saja dia mendapatkan kekuasaan seperti 10 raja di dunia. Bayangkan seperti itu. Donald Trump dulu untuk cari itu aja dia perlu berbilion-bilion, disebutkan dalam datanya itu. Demikian pula yang sebelum dia, siapa aja itu, Bill Clinton ataupun si Obama, masing-masing mereka keluar duit banyak ketika harus membiayai tim advance-nya, tim apa itu, juru kampanye-nya itu. Makanya di antara syarat orang mendaftarkan diri jadi presiden Amerika, disyaratkan dia punya pendapatan dan penghasilan di bank sekian triliun dolar. Karena nanti dia harus berkampanye di seluruh negara bagian, perlu duit banyak. Jadi kalau kita punya keinginan itu sebaiknya nggak jadi aja, terlalu mahal mendaftar ke sana. Untuk urusan jadi adun aja mahal. Tapi apa, untuk orang masuk surga, mencari tanah di surga, jadi raja di surga, ini sangat mudah. Tidak perlu bayar apa-apa. Dan seterusnya, untuk makanan pun tidak perlu apa? COD ke siapa? Nanti langsung segalanya serba free, gratis dan sebagainya di surga itu. Berbeza dengan keadaan neraka yang Allah berfirman, sa'urhiquhu sa'uda. Aku akan paksa dia untuk terus mendaki di atas, mendaki ke gunung api, dan juga apa? Pakai pakaian dari api, tempat tidurnya dari api, selimutnya juga dari api. Kalau ingin naik pokok juga apa? Salasi syu'ab, ada tiga cabang yang penuh dengan api dan asap. Na'udzubillah. Serba kehidupan yang susah. La yamutuna fiha wala yahya, la yamutu fiha wala yahya, tidak hidup tidak mati, serba susah. Sementara di surga ini kehidupan yang betul-betul hakiki. Maka dikatakan apa? Yusra, segalanya serba mudah, serba senang. Tidak perlu kita pergi ke kebun kalau cari buah-buahan. Nanti apa? Buahnya yang akan datang. Lewat apa? Lewat ranting yang masuk ke dahan yang masuk lewat apa itu? Tingkap. Atau malaikat yang datang sambil mengucapkan salaman dan seterusnya. Jadi serba mudah. Inilah yang dikatakan yusra, yaitu serba senang, serba mudah urusannya di surga. Tayyib. Dan disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir menukilkan dari para ulama salaf, di sini ada dalil bahwasanya al-hasanah min jazail hasanah al-hasanatu ba'daha. Di antara pahala kebaikan adalah kebaikan yang setelahnya. Yaitu apa? Orang mungkin awal dari mengerjakan sholat dia akan kesulitan. Tapi setelah dia terbiasa sholat, dia akan tergerak untuk mengerjakan sholat-sholat yang berikutnya. Bahkan bukan hanya sholat wajib. Juga apa? Akan melakukan sholat-sholat sunnah. Demikian pula orang mempelajari Fatihatul Kitab. Awalnya mungkin susah. Tapi setelah itu dia akan tergerak untuk menghafalkan juz amma untuk yang berikutnya dan berikutnya. Demikian pula zakat. Zakat susah, tapi kalau sudah dikerjakan dia nanti akan tergerak untuk mengerjakan
sedekah-sedekah yang mustahabah dan seterusnya. Taib. Balasan dari kebaikan adalah kebaikan yang berikutnya. Makanya kita tidak heran kalau Nu'man bin Qawqal, salah seorang Badui yang masuk Islam, dia hanya mengatakan saya tidak akan mengurangi sholat wajib dan tidak akan menambahi sholat yang wajib dengan mustahab. Demikian pula masalah puasa, demikian pula masalah zakat. Rasulullah mengatakan shadaqain aflah in shadaq, dia akan beruntung kalau dia jujur. Bukan berarti hanya itu saja, tapi ini untuk awal orang yang baru masuk Islam, tak perlu kita bebani dengan puasa yang banyak-banyak, sholat yang banyak-banyak, sedekah banyak-banyak. Tapi cukup kita bebani dia dengan ibadah yang wajib. Wajib aja dah, sholat 5 waktu, tak perlu banyak-banyak. Nanti lama-lama dia setelah terbiasa, dia akan tanya, ada lagi enggak? Saya semangat lah, dan seterusnya. Baik. Dan itu memang manusia seperti itu. Baik. Jadi yusra di sini ada makna pertama, yaitu maksudnya adalah kehidupan yang serba mudah di surga, dan juga dimudahkan untuk menuju ke surga tadi dengan amalan-amalan soleh di dunia. Baik. Ilahuna wallahu a'lam. Intinya ini semua adalah gambaran orang yang bersyukur. Dia memberi sekaligus memberinya adalah atas dasar takwa, bukan karena faktor yang lain. Wallahu a'lam.